Kayak tadi ya, kita mau bikin klip, lu harus datang dari luar kota ke sini kan, gitu kan, itu perjuangan juga kan. Iya. Yang kedua, sama juga perjuangan kami menunggu. Iya. Itu kan bentuk perjuangan. Apa sih konsep hidup klip Kokonetis terbaru ini? Konsepnya sih lebih ke grafis ya, lebih ke lebih ke desain grafis Desain lah, grafis, lebih ke ya. grafis tapi dicombine sama actingnya anak-anak juga, tapi ada story-nya gitu. Ada story dari story, awal sampai cuma kemasannya tuh di grafis nanti finishingnya. Oh gitu. Di situ kita lagi nyobain hal baru nih, Ya. explore. Sebab Lebih ini ke digital sekarang ya. digital sekarang, terus polanya kalau menurutku sih baru hitungannya nih, yang seperti ini baru gitu. Sebelum-sebelumnya belum pernah bikin berarti ya? Sebelumnya belum pernah bikin. Paling ada sih green screen, tapi yang standar green screen buat backdrop doang. Kalau untuk teknologi Unreal ya baru sekarang. Kayak game lah lebih. Oh, kayak game. Lebih kayak game lah. Berarti lebih maju lah istilahnya. Mudah-mudahan. Wah, gitu. Ini single atau album Mas? Album nih. Album. Berarti album keberapa ya? Album keempat. Album keempat yang mestinya 2 tahun lalu udah rilis. Lagi begitu pas mau rilis di pandemi kan. Akhirnya kita hold tuh ya kan. Udah jadi, udah mastering, di hold ya. Malah nambah lagu. Nambah lagu gue. Berarti ada hikmahnya dari pandemi itu. Ada hikmahnya juga, pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya, terus cuma ada deg-degannya juga. Iya kan? Terus ada akhirnya begitu lagunya banyak, kitanya juga bingung milih lagu ini. Oh gitu. Kan mesti paling Sebenarnya soal 13 pemilihan lagu itu lah ya. Pemilihan lagu itu kan harus yang benar-benar klik sama pendengar ya kan. Iya, sama Wangsit juga. Iya. Yang bikin Wangsit Mas Teguh ya. Waduh. Wangsitnya nungguin diri ya kan. Dia mesti Mbah dia. nunggu ini satu suruh dulu ya. Satu surat. Ini kan perbedaan single album sekarang sama yang dulu tuh ada nggak bedanya? Kalau teknis palo tuh kayak itu. Oh, jadi ada beberapa ekspor sound sedikit juga kita, karena kita kan sekarang berempat nih. Jadi gimana caranya lagu ini bisa biar tetap kita berempat banget gitu. Memang yang membedakan juga di sini ya mungkin ada beberapa pilihan lagu yang Aji ciptain, Bege ciptain, dan juga ciptain. Jadi satu album. Nah ini masalah pemilihan lagu ya, atau yang menciptakan setelah jadi aransemen atau apapun itu, kalian berempat itu untuk memilih single yang pertama itu koordinasi atau balik lagi ke TG. Wangsitnya dia berarti sesepuh ya. Sesepuh. Gimana sih? Seperti biasa Mas. Musyawarah dan mufakat. Tapi ya, kita percayakan ke yang frontman kita. Frontman kita ya Mas Bro Tepeng. Jadi dia yang udah dari awal itu memang tahu kemana ininya nih, vibes-nya dan segala macam. Tapi ada masukan juga, dan tetap ada masukan juga dari saya, Aci dan Teo. Tapi ada nggak? Itu kalau dulu, kalau sekarang nggak. Oh, kalau sekarang dari Oh gitu ya. karena pokoknya Wangsit nih. pokoknya Mas Teguh Pakai kemenyan loh. Nah, dalam artian sekarang semuanya polanya lebih band gitu. Dalam pemilihan lagu, terus behind the scene-nya, terus proses
Tracking. cover apa segala macam. upload Koordinasi upload ya, harus upload dan lain-lain itu. dibicarain sama bareng-bareng. Sebab ini baru kali ini juga kita kerja dengan berempat gitu kan. biasanya nggak pernah ya. Biasanya enggak, biasanya Tiap masing-masing ya? Udah, gitu. Masa udah ada itunya. Udah ada wasitnya ada dia. wasitnya. Yang banyakan dia ya. Iya, makanya Oke. badannya bagus gitu ya. 2 tahun yang lalu udah vakum ya. Kan 2 tahun nggak 10 tahun lalu, Oh, 10 tahun iya. yang lalu. Di 2010. 11. Dan membentuk Stephen Jam. Yes. Nah itu Bang Bro. Gue Stephen Jam bikin tuh TG ada Crossing Corner sama Dreads Conspiracy. Ada Palo, ada Man juga. Saya? Nah, Gocek produser. Yang produserin semua berempat, ada 3 dia. Juragan ya? Iya. Juragan. Gocek Besari. Dia nggak bikin apa-apa sih, tapi yang modalin Gocek. Iya. Jawabannya mengarang-arang ya. Iya Mas, yang jelas setelah vakum itu kita ada beberapa proyek masing-masing. Memang Stephen Jam-nya, guanya di Palo, kayak di Pada akhirnya sekarang jadi bisa jadiin satu terjelah album ini gitu ya. pokoknya selama 7 tahun itu kita ekspor masing-masing nih. Terus akhirnya balik pulang di tahun ke-8. Balik ke rumah yang besar lah ya. 2017 lah. 2017 kita balik Synchronize. lagi di momentum ya ada salah satu acara musik terbesar di Indonesia juga ya di Synchronize namanya. Sekarang tuh 16 tahun ya? Ya, Iya, 16 minus 7. iya. Oh, benar itu sih. Ya, karena vakum kan Kan 7 16 minus 7. 1997. Kan itu kan chemistry-nya dapat banget ya dari dulu itu kan kayak orang-orang ini dan tidak bikin tidak memasuk orang lain. Ya, berarti kan kalian kompak banget. Terus kapan bubar? Ya, tanya dulu kapan bikinnya. Kalau bikinnya orang pasti udah nanya. Masanya kalian tuh tidak akan bubar. Nah, kapan kalian akan berhenti bermusik? Enggak sih kayaknya kalau gue pribadi sih berangkat terus pokoknya. Jangan. Pandai terus ya kan. Kita inginnya seperti Bob Marley gitu. Kalau Asal seperti Rolling Stones lah Rolling Stone. yang sampai sekarang masih tour, ya kan, masih ngeband gitu, Dan masih itu udah produktif, setua itu ya kan. sekakek itu gitu. Itu tapi Ya masih kan? top lah ya. Nah, Ya. pengennya bermusik ya. Fanbase-nya Coconut sekarang kan terbanyak lah termasuk. Itu ada masukan nggak dari mereka untuk bikin lagu atau maunya kayak gini ada masukan kayak gini nggak? Ada masukan direct gitu ada, tapi kebanyakan gue ngelihat dari apa yang terjadi gitu loh. Maksudnya kan banyak contoh kasus gitu loh, dari temen curhat atau dari ceritanya mereka gitu ya kan, dari situ banyak gue ambil story-storynya, ide-ide lagunya gitu, banyak dari kawan-kawan gitu. Dari situ, selain dari memang perjalanan, selain dari analisa gitu loh, atau sudut pandang gue seperti apa gitu, selain itu Itu ya. Jadi masukan dari mereka itu emang harus ditampung ya. ditampung. Ada yang direct, ada yang kita coba Bikin. terjemahkan. Tapi bikin lagu itu yang bikin lirik atau menciptakan lagu yang sering itu siapa? Kalau lirik kebetulan gue cai. Kalau lirik kebanyakan Mas Bro. Iya. Karena dia yang menyanyikan, dia Ya. ada kan, gitu kan. Ya, harus Tapi tahu rasanya. apalah arti lirik kalau nggak dibalut dengan musik, yang luar biasa ya kan, yang membentuk suatu karya yang ya kan? Akhirnya nanti lirik itu jadi puisi, ya kan? Nah, di saat dia dibalut dengan musik dari pemain-pemain yang luar biasa, musik-musik yang handal, Jadilah tempe ya. jadilah Bang Bro tempe. Jadilah tempe. You know why? What's tempe? Because it's traditional, Traditional. nice and cheap. Dan enak. Dan enak.
Dan enak. Mas Bro, ini kan Apa tuh? ini kan selama pandemi Pandemi. kan kegiatannya apa sih? Lain-lain. Kalau gue nggak jauh dari musik sih. Nggak jauh dari musik. Kalau kemarin kan kalau untuk konvensional kan nggak bisa. Nah, jadi paling virtual. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue lebih banyak ngulik jadinya, gimana proses rekaman, terus gimana mixing, mastering. Yang kalau kemarin emang susah nyari temponya buat belajar. Nah, kali ini gue dapet temponya ya kan. Waktunya makan gintur ya kan. Kalau nggak diisi sama daging sama ilmu saya. Iya. Intinya lebih banyak berkarya Gitu ya. sama ya Menyibukkan diri lah. Tapi Sama jual aset. gitu. Untuk masa ini ya. Tapi dampaknya buat musisi itu apa? Banyak nggak sih pandemi? Terdampak banget kalau pekerja seni itu sama musisi, apalagi yang kayak kita kan yang notabene itu mengandalkan dari off air gitu kan. Sementara ya kalau off air berbenturan langsung kan sama pandeminya sendiri gitu kan. Kayak mengumpulkan massa itu kan nggak boleh. Nah, itu. ya karena bencana ini bencana banget buat musisi seniman. Karena orang-orang yang pertama terkena dampak itu ya kita ini. Dan paling lama pulihnya ya kita juga pekerja seni gitu kan. Tapi yang namanya seniman nggak boleh berkecil hati dengan kondisi itu. Tetap Tetap aja ada sela-sela yang mungkin kita bisa cari. Ya nggak seberapa sih, tapi alhamdulillah bisa mencukupi keluarga. Tapi itulah seniman dikasih gift gitu untuk kreatif gitu loh, untuk coba mengakali sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Ya. Tapi pandemi ini kan mungkin terlama ya, maksudnya lama ya. Kalau seumpama ini, tapi mudah-mudahan jangan ya. Kalau sampai tahun depan, antisipasi kalian tuh seperti apa? Kalau sekarang mungkin udah ada kebayang ya. Justru yang kaget tuh kemarin setahun belakangan. Tahun kemarin tuh kan sebab belum pernah kan kayak gini. Nggak cuma di negara kita tapi worldwide gitu loh. Semuanya terdampak otomatis tiap bidang itu saling berkaitan gitu loh. Ini mati juga gitu kan. Bingung akhirnya. Nah, itu dalam keadaan itu kita kaget. Ya kan? Kadang kita kaget mau ngapain, tapi pelan-pelan kita menemu formula ini. Oh kayaknya begini. Jadi kalau next kayak begini lagi Sudah teruji. Mudah-mudahan kita bisa survive gitu lah. Tapi Mudah-mudahan bisa survive dan mudah-mudahan nggak banyak aset yang bisa kita jual. Intinya itu. Tapi ya berharap semoga ini aja sih bisa cepat pulih lah. Iya, tapi kita berharap bisa cepat pulih. Kalau begitu dia pulih, kita udah makin kuat ya kan. Kuat. Jadi kalau ada apa-apa, gue udah pernah lalu yang terburuk nih. Tapi pandemi ini kan sebenarnya kan terburuk juga buat seniman-seniman. Tapi perjuangan kalian itu kan lebih besar awal daripada sekarang untuk mencapai saat ini. Ya. Tapi Tidak sebanding dengan 2 tahun ini kan dulu perjuangan Coconut mau menaik seperti apa itu kan perjuangan juga. Bener? Iya itu. Tapi itu kan lebih ke subjektif kalau menurut gue. Subjektif dalam artian lebih ke kitanya gitu loh. Maksudnya kitanya, lo mau berhasil lo mesti fight. Lo berhasil lo mesti kerja, lo berhasil mesti apa lakuin. Tapi kalau ini kan nyangkutnya orang banyak gitu loh, nggak cuma kita tapi orang di belakang juga. Iya kan? Iya. Orang di belakang ada keluarga, ada family, ada lingkungan sekitar, dan kita nggak tergantung sama diri kita sendiri. Kita tergantung sama lingkungan juga gitu kan. Lingkungannya kayak begini keadaannya. Kalau dulu kita memang berdarah-darah, tapi biar darah gue ini. ya gua tetap tenang, senang. Kalau dulu ya, maksudnya kita berusaha untuk di karir kita itu ya gimana caranya musik ini yang nuntun kita gitu. Nah, slow tapi berkarya dengan gaya itu tadi berdarah-darah. Ya, kayak tadi ya kita mau bikin klip, lu harus datang dari luar kota ke sini kan, gitu kan itu perjuangan juga kan. Iya. Wah, iya, sama juga perjuangan kami menunggu. Iya. Jangan. Itu kan bentuk perjuangan.
yang untuk perjuangan yang nggak dari kita gitu. Padahal Dari emang sistem. emang di sini itu pembentukan karakter itu ya saya harus Gue udah bilang karakter ngomong gitu. King. Mesti paling ujung. Tadi itu nggak ada karpet gitu. Jadi hulu bawang masih di depan. Nah itu dia sebenarnya cara di sela di masa pandemi ini. Bagaimana yang Cara kami berdiri. Soalnya itu kan imun kan. Imun itu dari hati yang senang. Hati yang senang ilmu meningkat. Imun meningkat. Endorfin naik gitu. Alasannya delay kan. Kan nilai mas. Tapi alasan yang tepat Pak. Pesawat. Alasan yang tepat. Ini balik lagi ke album. Balik lagi ke nunggu apa? Balik ke album. Ini satu album berapa lagi ya? Jadinya nih. Jadinya sekitar 25, 24, 23 sekitar Yang akan 20 ke atas. Mau dirilis. Yang mau dirilis? Yang sekarang mau Rilis. 13 lah. 13 lah. Kalau nggak 11, 13. Pokoknya ganjil lah, sebab Nabi suka yang ganjil. Iya. Terus mau dirilis bulan apa? Insya Allah habis lebaran. Habis lebaran. Rencananya sih mesti kemarin, cuma situasinya nggak ini memungkinkan. Pertanyaan habis lebaran tahun kapan? Tahun setelah pandemi kan. Kita doain pandemi ya. Itu pertanyaan berikutnya. Pandeminya sampai kapan? Kalau enggak ini aja deh, terserah Mas Bintang yang dibintang. Maunya kapan gitu? Ini balik ke ini. Waktu kemarin pandemi itu kan pernah nggak melakukan secara virtual konser atau apapun Oh, gitu? sering. Ada, iya. Oh iya, sering. Dampaknya seperti apa? Ya enggak terbiasa karena memang apa yang kita lakukan ini ya hal-hal yang nggak biasa ya. Kalau virtual konser ya mungkin pernah di TV gitu kan. Cuman kalau lebih enakan konser di Lapangan, Lapangan. kan langsung ke penonton ya kan, imunnya juga tinggi ya kan. ini lagi main gitu server down dan lain-lain. Aduh, jadi moodnya jadi hilang ya. Ya tapi paling nggak itulah salah satu penawar rindunya lah ya kan. Paling nggak mengobati rindu kita buat ngeband, buat nabung. Walaupun nggak seperti biasa ya, paling nggak ya nggak ada rotan akar pun jadilah. Ya kan? Iya nggak? Oke, ini terakhir buat penonton bintang, apa yang akan kalian sampaikan ke penonton bintang? Minta supportnya aja, minta doanya, mudah-mudahan album ini bisa Bisa segera dinikmati, bisa menginspirasi, menjadi berkah buat semuanya, buat kita yang main, buat lingkungan, buat keluarga, buat semua gitu. Jadi berkah nih album ini bermanfaat, lebih banyak manfaatnya. Oke. Amin.